Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Robertus Yanuar Hari. Beliau adalah Head of Research dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Robertus. Halo, selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Begitu kita akan langsung saja menganalisis terkait ya pergerakan indeks tadi di kawasan global disampaikan di segmen pertama. Memang Wall Street masih bertahan di zona positif ya, tapi di satu sisi memang adanya data-data tenaga kerja yang masih di bawah ekspektasi. Tapi di sisi lain ini juga justru menarik ya, karena dinilai akan menghambat lagi nih The Fed misalnya menaikkan suku bunga acuannya. Bagaimana analisis Anda ini? Ya, memang kalau dari pasar global sendiri di Amerika kan ada pertumbuhan ketenaga kerjaan, pasar tenaga kerja di sana yang bertumbuh masih di bawah estimasi. Iya. Tentu ini meningkatkan harapan gitu bahwa tidak akan ada atau setidaknya tapering off atau pengetatan kebijakan moneter itu akan dilakukan secara bertahap, belum akan dilakukan tahun ini dan baru akan terlaksana tahun depan gitu. Jadi ini yang masih menggairahkan semangat para investor dan juga para pelaku pasar di global tentunya, terutama Amerika untuk bisa terus mengambil posisi di aset-aset berisiko seperti saham di Nasdaq dan juga Dow Jones seperti yang mengalami kenaikan. Baik, lantas bagaimana Anda melihat dampak dari kondisi global tadi, karena di Eropa pun masih dalam kondisi menguat, hanya di dalam negeri kemudian Asia saja ini yang sudah mulai bergerak fluktuatif begitu, dalam artian tekanan jual nampaknya sudah mulai terjadi lagi. Karena level-level psikologis 6.000 dari pergerakan IHSG pun bisa dikatakan dalam beberapa waktu terakhir rawan profit taking ini, Mas Robertus. Ya, di sisi lain juga kalau kita melihat yang regional, terutama juga domestik, IHSG sendiri kan sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan boleh dibilang sepekan terakhir itu penguatannya sudah cukup signifikan ya, dari level sekitar 5.800-an, sekarang udah 6.000, di atas 6.050. Tentu ini juga di satu sisi rawan profit taking, dan juga di sisi lain kita juga masih mendengar ya, meskipun pasar tenaga kerja di Amerika itu bertumbuh tidak sesuai dengan harapan, tapi sudah mulai ada petunjuk-petunjuk kemarin itu dari Menteri Keuangan Janet Yellen yang mengutarakan bahwa sebenarnya untuk dinaikkan suku bunga itu sudah cukup wajar sekarang karena inflasi sudah naik di atas lebih dari 4%, sementara suku bunga masih dalam tren yang rendah. Nah, petunjuk-petunjuk seperti ini yang kemudian meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan akan adanya pengetatan kebijakan moneter gitu di global, terutama dimulai oleh Amerika. Karena di satu sisi inflasinya sudah naik tinggi dan juga dikhawatirkan kondisi perekonomian pertumbuhannya sudah mulai overheat. Tentu ini menjadi sentimen yang mix juga, mix cenderung negatif, tapi ya kita harapkan akan terjadi secara bertahap lah, tidak akan serta-merta dilakukan dengan tiba-tiba seperti itu. Setuju, betul. Tapi di dalam negeri sendiri adakah kekhawatiran begitu dana asing yang parkir begitu di pasar modal kita akhirnya perlahan-lahan kembali lagi ke Amerika Serikat apabila mereka ataupun The Fed menaikkan suku bunga acuan di sana? Ya, tentu ini akan menjadi salah satu sentimen yang mix juga, bercampur gitu ya. Di satu sisi tentu kalau misalnya kita melihat perekonomian Amerika yang masih bertumbuh cukup hot gitu ya, dengan inflasi yang naik lebih dari 4%, itu tentu menambah daya tarik. Kalau misalnya kita melihat juga di kuartal pertama kemarin itu banyak emiten yang melaporkan kinerja lebih tinggi daripada tahun yang sebelumnya. Tentu ini menjadi salah satu pertimbangan utama investor atau fund manager global untuk kembali ke Amerika. Tapi ya kita bisa lihat lagi nanti dampaknya seperti apa kalau misalnya sounding mengenai rencana pengetatan kebijakan moneter atau juga kenaikan suku bunga dan juga pengurangan pembelian obligasi ini, berapa besar pengaruhnya untuk bisa mengembalikan dana kembali ke emerging market yang sekarang ini masih mencoba untuk pulih dari pandemi COVID-19 seperti itu. Itu dia. Saya juga